Shalom dan selamat pagi kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di pagi yang indah ini Engkau masih memperkenankan kami satu dengan yang lain untuk menikmati kehidupan baru, nafas yang baru. Itu semua atas anugerah Tuhan yang terus kami rasakan di sepanjang kehidupan kami pada saat ini. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa hadir dalam diri kami masing-masing, sehingga firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan bersama dapat kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami sekalian. Ya Allah, Bapa dalam kerajaan surga, bersabdalah, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, dan ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-19. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga, dan ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Saksi-saksi Iman. Firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada pagi hari ini, kita disimpulkan dalam tema yaitu iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus. Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi di mana di sebuah desa yang tidak turun hujan. Sudah lama desa itu tidak pernah dituruni hujan. Lalu seisi desa berkumpul untuk berdoa bersama-sama meminta agar hujan datang di desa itu. Pada hari yang ditentukan untuk doa bersama, semua orang berkumpul. Tetapi mereka tidak membawa payung. Kemudian muncullah seorang anak. Ketika mereka berkumpul, anak itu datang membawa payung. Itulah iman. Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin sudah berkali-kali kita membaca nas pembahasan kita pada saat ini, dan sudah ribuan kali kita mendengar kata iman. Iman seharusnya berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap hal yang kita lakukan, putuskan, ataupun kita jalani. Dalam berbagai perjalanan kehidupan, kita sering diperhadapkan dengan berbagai pilihan kehidupan.
baik pilihan kenikmatan maupun pilihan tentang permasalahan. Untuk menghadapi hal-hal itu, kita perlu memiliki iman yang sejati. Sebab iman yang sejati memberikan kita ketekunan untuk tetap bertahan dalam menghadapi kehidupan ini. Oleh karena itu, kita perlu terus-menerus memelihara hidup iman. Perjalanan iman tidak selalu mulus. Terkadang berbagai tantangan, bahkan kesulitan akan muncul menghadang orang-orang yang beriman. Namun, respon ketika kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan itu akan memperlihatkan siapa diri kita. Apakah kita masih menggantungkan pengharapan kita kepada Allah atau tidak? Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika kita menghadapi ujian, maka ujian bukan lagi mekanisme ujian. Ketika kita sudah tahu apa jawabannya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan. Dan karena itulah kita membutuhkan iman agar kita mampu bertindak sebagai bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Para pahlawan iman yang dicontohkan pada ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-19 dalam bacaan kita, mereka semua memiliki rasa percaya terhadap janji Allah dan tetap berharap kepada janji Allah, karena mereka tahu bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang benar. Allah yang setia, yang tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya. Meskipun sampai pada akhir hidup mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi pengharapan yang mereka miliki, itulah yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk dapat terus bertahan menghadapi hidup mereka. Kaum Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama dengan hidup kita. Tanpa iman, hidup kita selalu penuh dengan ketidakpastian. Tanpa iman, hidup kita akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai hal yang dapat membuat kita terus berada dalam kegelisahan atau ketakutan. Oleh karena itu, iman kita harus tetap kepada Yesus Kristus. Sebab iman kita bisa tenang menatap hari ke depan ketika kita beriman di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita arahkan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam kerajaan surga. Bapa pemilik kehidupan ini. Kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, atas waktu yang indah yang Engkau masih berikan kepada kami sekalian. Sehingga di pagi yang indah ini Tuhan,
kami masih diperkenankan untuk membaca bahkan merenungkan akan kebenaran firman. Sekiranya firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan beberapa saat yang lalu dapat kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepada-Mu buat kehidupan para kaum bapa dalam menjalani rutinitas sehari-hari dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan terus menyertai dan menuntun mereka, sehingga dalam menjalani aktivitas sehari-hari, mereka dapat menjalani dengan rasa gembira, dengan rasa ungkapan syukur. Itu semua atas pertolongan Tuhan yang mereka rasakan di sepanjang kehidupan mereka. Sekiranya ya Tuhan, kesehatan dan kekuatan terus nyata di sepanjang kehidupan mereka. Juga datang berdoa ya Tuhan, buat kaum bapa yang dalam lanjut usia, kiranya juga Tuhan terus menyertai dan melindungi mereka di sepanjang kehidupan mereka. Dalam menjalani masa tua mereka, kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan mereka. Sekiranya orang tua kami ini Tuhan dapat menjalani masa tuanya dengan tenang, dengan damai. Itu semua atas pertolongan Tuhan yang terus terjadi di sepanjang kehidupan mereka. Kami juga datang berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Mungkin ada beberapa dari anggota kaum bapa yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan datang sebagai dokter yang tak kelihatan, menjamah sakit penyakit yang diderita. Sekiranya melalui itu semua ya Tuhan, kesembuhan yang mereka nanti-nantikan nyata di sepanjang kehidupan mereka. Begitupun juga ya Tuhan, buat kaum bapa yang merasakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Sekiranya Tuhan menerima ungkapan syukur mereka, sukacita mereka. Sekiranya melalui penambahan usia yang Kau berikan kepadanya Tuhan. Orang tua kami ini hanya kepada-Mu saja. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Kamu Tuhan, buat pembangunan gedung gereja jemaat Barat, proses penyelesaian, memberkati